Fiona? Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini, Adesis mau bahas film tentang sebuah keluarga yang berusaha menyembunyikan dua penyihir muda di dalam tembok rumah mereka dari pemburuan BWI, yaitu sebuah agen khusus untuk menangkap dan membunuh para penyihir. Film ini berjudul Witch Hunt 2021. Daripada kalian penasaran, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah adegan di mana terlihat dua orang anak menangis ketika mereka melihat ibunya sendiri dibakar hidup-hidup. Kemudian cerita bergulir kepada gadis muda cantik bernama Claire. Saat jam istirahat sekolah, teman Claire memperlihatkan sebuah video kepadanya tentang seorang penyihir yang telah ditangkap. Memang Claire tinggal di sebuah kota dan menjalani kehidupan normalnya. Namun siapa sangka kota itu menerapkan hukum yang tak masuk akal, di mana seorang penyihir dianggap tindak kejahatan, sehingga mereka membentuk sebuah anggota khusus untuk menangkap dan membasmi para penyihir yang bernama BWI. Setelah jam sekolah selesai, Claire pulang dan tiba di rumahnya. Namun keadaan rumah kosong. Claire sudah tak memiliki ayah. Ia pun tinggal bersama ibunya yang bernama Martha dan dua adik kembarnya, Corey dan George. Saat lagi santai dan melihat informasi BWI serta penyihir di internet, Claire diganggu oleh aktivitas goib. Hello? Ternyata itu adalah salah satu wanita penyihir. Melihat dia, Claire tidak kaget. Ia pun memperingati si penyihir untuk tidak berkeliaran dan tetap bersembunyi di balik dinding rumah. Tidak lama kemudian, ibunya Claire pulang bersama adik-adiknya. Usut punya usut, keluarga Claire ternyata melindungi penyihir dari incaran BWI. Selain itu, Martha bekerja sama dengan beberapa orang. Salah satunya ada seorang pria bernama Jacob yang bertugas khusus untuk mengantarkan seorang penyihir. Siang itu Jacob datang ke rumah Martha untuk menjemput si penyihir yang bersembunyi di rumahnya. Setelah dibawa pergi, Jacob membawa penyihir itu ke perbatasan. Memang di kota itu banyak para penyihir yang menjalani hidup normal, seperti di sekolah, di mana-mana. Sampai akhirnya, penyihir yang sial nasibnya harus tertangkap dan dibunuh oleh BWI. Sedikit orang yang mau menolong penyihir, karena sebagian besar para warga menuruti aturan hukum di negaranya. Saat di tengah perjalanan, apesnya mobil Jacob diberhentikan oleh seorang detektif Stephen dan dua petugas BWI. Saat digeledah, akhirnya Jacob ketahuan telah menyembunyikan penyihir. Alhasil Jacob ditangkap dan Stephen membakar mobil itu beserta penyihir yang masih berada di dalam peti. Di sisi lain, saat Claire dan ibunya sedang berbincang-bincang, tiba-tiba seorang pengantar mendatangkan kembali penyihir ke rumah Martha. Hi, sorry, I didn't think you could hear me. Alright, thank you. Terlihat mereka kakak beradik yang bernama Fiona dan Shay. Fiona. Kebetulan mereka adalah anak dari wanita penyihir yang dibakar hidup-hidup. Martha langsung mengantar mereka istirahat ke kamar yang sudah disediakan. Saat tengah malam, Claire terbangun karena mimpi buruk. Fiona meminta maaf karena adiknya tidur berjalan yang membuat Claire kaget. It's okay. It's okay.
Besok paginya, keluarga ini menjalani aktivitas seperti biasa. Claire dan adik-adiknya pergi ke sekolah dan ibunya mengurus pekerjaan rumah. Tepat hari ini, seharusnya Jacob datang untuk menjemput Fiona dan Shay. Namun di sini Martha masih belum tahu bahwa Jacob sudah tertangkap. Is he coming? Takut terjadi sesuatu kepada Fiona dan Shay, Martha menunjukkan ruangan lain agar mereka bisa bersembunyi. In there. Fiona nampak bahagia mendengar Shay tertawa kembali, karena sudah sejak lama Shay murung semenjak kematian ibunya. Shay? Fiona? Seketika Shay berada di belakang dan dia mengatakan baik-baik saja. Singkat cerita, ketika semua sedang berkumpul santai, tiba-tiba Martha kedatangan tetangga yang datang membawa makanan. Wanita parubaya itu bernama Cynthia. Cynthia, hi. Di situ terdapat sedikit obrolan di mana Cynthia mengungkapkan bahwa dia mendapat kabar bahwa BWI menangkap sejumlah orang yang telah membantu penyihir melewati perbatasan. Tidak mau ketahuan, Martha bersikap seolah-olah tidak ada apa-apa, lalu meminta Cynthia untuk segera pulang. Di luar semua itu, Claire dilema dengan kelakuan ibunya, karena di sekolah ia diperingati dengan informasi-informasi yang selalu mendominasi bahwa penyihir adalah suatu tindak kejahatan. Belakangan ini Claire selalu bermimpi buruk tentang penyihir. Nah, malam itu dia mengalami mimpi buruk lagi dan tidur sambil berjalan. Fiona berusaha menenangkan Claire. Untuk mencairkan suasana, mereka berdua akhirnya pergi ke bar untuk minum-minum. So at this point, they just end up driving the car off the cliff into the canyon. Di sana mereka saling curhat, bertukar pikiran dan menceritakan pengalaman masa lalu. Nah, di sela-sela perbincangan, tanpa sengaja Fiona mengeluarkan kekuatan sihirnya, sehingga pengunjung di sana semua kaget dan pandangan para pengunjung tertuju kepada mereka berdua. Di keesokan paginya, saat Claire dan Fiona yang masih terlelap, tiba-tiba pintu rumah mereka diketok oleh Stephen. Ia mengaku kepada Martha bahwa dia seorang detektif dengan cabang federal BWI yang bertugas menginvestigasi penyihir. I own the property. How can I help? Atas kejadian semalam, Stephen mendapatkan laporan tentang adanya aktivitas penyihir di daerah sekitaran tempat tinggal Martha. The witch, in case I. Meskipun Martha mengelak semua itu, akan tetapi Stephen memaksa masuk dan mengeluarkan sebuah alat untuk melacak kekuatan penyihir. But anyway, they were. And they used their ears. Magic is used. Tidak adanya tanda-tanda penyihir, Martha memaksa Stephen untuk segera pergi dari rumahnya. Sudah beberapa hari Fiona dan Shay tinggal di rumah Martha. Nah, atas kejadian itu, Martha sedikit kesal dengan kecerobohan mereka di bar. Untuk mengantisipasi detektif Stephen yang bisa datang kapan saja, akhirnya Fiona dan Shay terpaksa bersembunyi di ruangan lain untuk sementara waktu. Singkat cerita, pada malam berikutnya, Claire mengalami mimpi aneh lagi, di mana dia terbangun di sebuah tempat, dan di sana terlihat banyak sekali bunga-bunga yang mengarahkan ke sebuah tembok bercoretan salib. Di dalam mimpi itu, Claire dipanggil oleh sosok penyihir yang dibakar dan ibunya Fiona. Eodam Sumus. Saat tersadar, tiba-tiba Claire berada di atas rumah. Oh my god. This is not real! Wake up, baby! Beruntung Claire baik-baik saja, namun peristiwa itu disaksikan oleh Cynthia. Entah apa yang dilakukan Cynthia saat melihat ada wanita lain di rumah Martha. Tapi yang jelas saat ini pemburu penyihir semakin ketat.
Di sekolah, Claire dan beberapa temannya menyaksikan bagaimana petugas BWI datang ke sekolahnya untuk mencari penyihir. Terlihat ada beberapa siswi diikat untuk diceburkan ke kolam renang. Nah, jika mereka memang penyihir, tentu tidak akan bisa tenggelam. Setelah pulang dari sekolah, lagi-lagi Claire tidak menemukan keberadaan ibu dan adiknya. Di rumah hanya ada Fiona dan Shay. Fiona mengatakan kepada Claire bahwa ibu dan adiknya telah dibawa oleh detektif untuk diperiksa. He took them in for questioning. Who? Tidak lama kemudian, ibu Claire pulang diantar oleh detektif Stephen. Benar saja, semua ini gara-gara Cynthia yang melapor. Kemudian saat detektif berpamitan, Shay melihat detektif dan dia begitu emosi setelah mengetahui bahwa detektif Stephen ternyata orang yang telah membunuh ibunya. Kekuatan sihir yang tidak terkontrol membuat alat pelacak sihir aktif. It's not you. Seketika detektif langsung menuduh Claire adalah seorang penyihir. So then you should know. Dari ruangan lain, Fiona mengalihkan perhatian detektif. 2, 1. Kemudian detektif pun mengunci Claire di salah satu kamar, dan di sana alat pelacak sihirnya aktif yang mengarah ke ruangan lain. Arwah para penyihir muncul, dan di sini mereka semua murka. Mereka pun membalas dendam kepada detektif dengan cara membuatnya terjebak dan membakar rumah itu. Sementara itu, Fiona dan Shay berusaha melarikan diri menyusul ibunya di luar. Akan tetapi, pintu rahasia itu terkunci sehingga membuat Fiona dan Shay terjebak. Dengan tekad ingin menolong, tidak diduga-duga Claire mampu mengeluarkan kekuatan sihir sehingga ia berhasil mengeluarkan Fiona dan Shay sebelum mereka tewas terbakar. Dari kejadian itu, keluarga ini pergi ke tempat aman dan mencari rumah baru. Nah, pada momen itu, Claire sempat kesal kepada ibunya karena tidak pernah memberitahu sebelumnya. Di sini akhirnya Martha mengatakan kepada Claire bahwa dia dan ayahnya seorang penyihir. Your dad's family. They're Martha juga mengatakan Claire masih memiliki keluarga dari ayahnya yang tak lain mereka adalah para penyihir yang tinggal di selatan perbatasan. Situasi yang berbahaya, Martha terpaksa meminta Claire untuk pergi. Akhirnya dengan berat hati, Claire harus berpisah dengan ibunya karena hanya penyihirlah yang bisa menyeberangi perbatasan. Kemudian Claire bersama Fiona dan Shay pergi menuju ke tempat di mana area itu adalah jalan yang sering dilalui Claire, serta tempat yang sama seperti yang ada di mimpinya. Dengan kecepatan penuh, mereka melaju menembus tembok itu, dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita dari film Witch Hunt. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.